Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menyimpulkan fungsi teks laporan observasi. Nah, hari ini kita akan masuk tentang materi kita pada hari ini tentang menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berbicara tentang menganalisis kebahasaan berarti memeriksa secara mendalam struktur bahasa yang digunakan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu kata dan frasa. Nah, yang pertama yaitu kata. Kata adalah unit dari suatu bahasa yang mengandung arti. Dalam bahasa Indonesia ada 10 jenis kata. Nah, yang pertama yaitu kata kerja. Kata kerja misalnya makan, tidur, berlari, nah seperti itu. Yang kedua yaitu kata benda ataupun nomina. Contoh dari kata benda ataupun nomina adalah meja, ibu, anak, ayah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kata sifat ataupun adjektiva. Contoh dari kata sifat yaitu cantik, ganteng, cantik sekali, amat baik, amat buruk. Yang kemudian kata keterangan ataupun adverbial. Contoh dari kata keterangan yaitu di rumah, pada sore hari, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu kata penghubung ataupun konjungsi. Contoh dari kata penghubung ataupun konjungsi yaitu walaupun, meskipun, dan masih banyak yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu kata bilangan ataupun numeralia. Contoh dari kata bilangan ataupun numeralia adalah sejuta, ketiga, kesatu, kedua, dan lain sebagainya. Yang kemudian adalah kata ganti ataupun pronomina. Contoh dari kata ganti ataupun pronomina dalam bahasa Indonesia seperti kamu, aku, dikau, engkau, mereka, dan dia. Yang kemudian adalah kata depan. Contoh dari kata depan ataupun sering kita sebut adalah preposisi adalah di, ke, dari. Seperti contoh dalam kata yaitu di rumah, ke sekolah, dari Medan. Yang kemudian adalah kata seru. Contoh dari kata seru yang sering kita jumpai, kita temukan dalam bahasa Indonesia adalah wow, ih. Nah, seperti itu contohnya anak-anak ibu. Berbicara tentang menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, tentunya kita akan berbicara tentang kata. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan ada beberapa jenis kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kata yang sering digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah kata kerja dan kata benda. Yang kemudian kita masuk kepada frasa. Berbicara tentang frasa, berarti frasa adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi, kita juga berbicara tentang frasa. Nah, biasanya di dalam bahasa Indonesia terdapat 6 jenis frasa menurut kelasnya. Yang pertama yaitu frasa benda ataupun nomina. Frasa benda ataupun nomina adalah frasa yang distribusinya menggunakan kata benda ataupun nomina. Contohnya adalah ibu saya, kakek saya, ayah saya, buku tulis, meja belajar. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu frasa kerja. Contoh dari frasa kerja adalah sudah datang, akan mandi, belum menerima, belum pergi. Nah, demikian. Yang ketiga adalah frasa sifat ataupun adjektiva. Berbicara tentang frasa sifat ataupun adjektiva berarti frasa yang distribusinya menggunakan kata sifat. Contohnya adalah memang bagus-bagus, memang cantik-cantik, amat cantik. Nah, seperti itu. Yang kemudian adalah keempat, frasa keterangan ataupun adverbial. Frasa keterangan ataupun adverbial berarti frasa yang distribusinya menggunakan kata keterangan. Contohnya dalam kata adalah larut malam, sore hari. Yang kemudian yang kelima adalah frasa bilangan
numeralia. Frasa bilangan ataupun numeralia adalah jenis frasa yang distribusinya menggunakan kata bilangan. Contohnya 1.000.000 orang, 2.000 orang, 200 butir telur. Nah, seperti itu. Yang kemudian keenam, frasa depan ataupun preposisional. Frasa depan ataupun preposisional adalah frasa yang distribusinya menggunakan kata depan. Contohnya adalah di sudut kamar, di meja ibu, dan ke ruang guru. Nah, demikianlah penjelasan ibu mengenai kata dan frasa dalam teks laporan hasil observasi. Berbicara tentang frasa dalam teks laporan hasil observasi, nah, frasa yang sering muncul di dalam teks laporan hasil observasi adalah frasa verba ataupun frasa kerja dan frasa nomina ataupun frasa benda. Nah, di sini tadi ibu sudah menjelaskan frasa benda dan frasa kerja yang terdapat dalam struktur teks yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, dari penjelasan ibu harap anak-anak ibu sudah paham apa saja frasa yang sering dipakai dalam teks laporan hasil observasi. Nah, demikianlah penjelasan ibu mengenai kata dan frasa yang sering terdapat dalam laporan hasil observasi. Yang kemudian adalah kita akan melanjutkan materi kita mengenai afiksasi. Nah, afiksasi ataupun imbuhan. Berbicara tentang afiksasi ataupun imbuhan berarti proses penambahan imbuhan pada bentuk dasar ataupun kata dasar. Nah, afiksasi memiliki beberapa jenis. Di bahasa Indonesia yang sering kita temukan yang pertama yaitu awalan ataupun prefiks. Nah, awalan ataupun prefiks berarti membubuhkan atau menempelkan imbuhan tersebut di depan bentuk dasar ataupun kata dasar. Contohnya yaitu di, ter, ber, ke, se, menasal yang terdiri dari me, mem, men, meng, menge, dan menye. Yang kemudian penasal. Penasal yang terdiri dari pe, pem, pen, pen, pem, penge, dan yang terakhir adalah per. Contoh kata dari di adalah dimakan, yang berarti di tambah makan adalah dimakan. Ter adalah ter tambah bunuh menjadi terbunuh. Ber tambah main menjadi bermain. Ke tambah luar menjadi keluar. Se tambah tangkai menjadi setangkai. Dan di sini menasal me tambah lamar menjadi melamar. Mem tambah baca menjadi membaca. Men tambah nulis menjadi menulis. Meng tambah ajar menjadi mengajar. Menge tambah bom menjadi mengebom. Dan menye tambah sapu menjadi menyapu. Yang kemudian adalah penasal. Contohnya dalam kata yaitu pe tambah lamar menjadi pelamar. Pem tambah baca menjadi pembaca. Pen tambah tulis menjadi penulis. Ataupun pen tambah tuduh menjadi penuduh. Yang kemudian penye tambah sapu menjadi penyapu. Tambah suruh menjadi penyuruh. Dan kemudian peng tambah ajar menjadi pengajar. Tambah kejar menjadi pengejar. Yang kemudian adalah penge. Penge tambah bom menjadi pengebom. Penge tambah lap menjadi pengelap. Nah, demikianlah penjelasan ibu mengenai prefiks ataupun awalan. Yang kedua, imbuhan, sisipan ataupun infiks. Berbicara tentang imbuhan sisipan ataupun infiks berarti ditempatkan di tengah bentuk kata dasar. Ditempatkan di tengah bentuk ataupun di tengah bentuk dasar ataupun kata dasar. Nah, infiks ataupun sisipan yang sering kita temukan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa kita sehari-hari adalah misalnya sisipan L, M, in, dan R.
Sisipan dari L adalah kata tunjuk ditambah L menjadi telunjuk. Sisipan em, kata jari tambah M menjadi jemari. Sisipan in, kata kerja ditambah in menjadi kinerja. Dan sisipan kata suling ditambah R menjadi seruling. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai sisipan, bahwa sisipan itu ditempatkan di tengah bentuk dasar ataupun kata dasar. Yang kemudian yang ketiga adalah imbuhan akhiran ataupun sufiks. Sufiks ataupun akhiran berarti menempelkan imbuhan tersebut atau menambahkan imbuhan tersebut di akhir bentuk dasar ataupun kata dasar. Contohnya akhiran kan, an, i, dan nya. Baik, di sini Ibu akan memberikan contoh akhiran kan. Pukul tambahkan menjadi pukulkan. Makan tambah akhiran an menjadi makanan. Lempar tambah akhiran i menjadi lempari. Dan akhirannya Ibu akan memberikan contoh buku tambahnya menjadi bukunya. Baiklah, yang kemudian yang D, yaitu imbuhan tentang konfiks ataupun awalan dan akhiran. Berarti berbicara tentang konfiks berarti menambahkan imbuhan tersebut di awal dan di akhir bentuk dasar ataupun kata dasar. Contoh dari konfiks adalah biasanya di dalam bahasa Indonesia konfiks yang sering kita temukan yaitu konfiks pertambahan, ketambahan, dan bertambahan. Nah, contoh dari kalimat dari konfiks ini adalah contoh kata dari konfiks ini adalah peran tambah tunjuk menjadi pertunjukan, kean tambah indah menjadi keindahan, dan beran ditambah muncul menjadi bermunculan. Nah, kata kuncinya adalah di sini. Konfiks tersebut atau awalan dan akhiran tersebut harus dibubuhkan ataupun ditambahkan di awal dan di akhir bentuk dasar ataupun kata dasar. Yang kemudian adalah simulfiks, yaitu memverbalkan nomina, imbuhan yang memverbalkan nomina. Contoh, kita sering berbicara sekarang dalam bahasa Indonesia kata kopi. Kita tahu kopi itu adalah kata benda ataupun nomina. Kata kopi menjadi ngopi. Nah, seperti itu dia, kata kopi menjadi ngopi. Nah, dari penjelasan Ibu mulai dari kata, frasa, afiksasi ataupun imbuhan. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan apa itu imbuhan. Nah, karena kita belajar mengenai teks laporan hasil observasi, maka imbuhan yang sering kita gunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah imbuhan awalan dan akhiran. Inilah yang sering kita jumpai, kita temukan dalam teks laporan hasil observasi seperti di, ter, be, ke, se, menasal, penasal, dan akhiran seperti kan, an, i, dan nya. Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Jika ada anak-anak Ibu yang mau bertanya tentang kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi, boleh dipertanyakan kepada Ibu, karena tadi Ibu sudah menjelaskan apa saja unsur bahasa, apa saja kebahasaan yang kita gunakan, yang sering digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam buku juga sudah dijelaskan, coba dibuka bukunya pada halaman 33 mengenai kata serta frasa verba dan nomina, halaman 34, 35. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai kata, frasa, dan afiksasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, di buku juga sudah dijelaskan pada halaman 33 sampai halaman 37. Nah, demikianlah
penjelasan Ibu mengenai kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Jika ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya, silakan ditanyakan kepada Ibu melalui chat group. Sekian dan terima kasih.